Bibi anak yang mandiri. Di suatu pagi, hujan deras mengguyur sebuah desa di hutan. Wah, hujannya lebat sekali ternyata. Tapi aku harus segera bangun supaya saat hujan reda nanti aku sudah siap berangkat ke sekolah. Bibi, si beruang kecil pun segera bangun dan ia mulai melipat selimut dan merapikan tempat tidurnya. Sebelum mandi, Bibi duduk melihat keluar jendela. Aku juga ingin bermain hujan-hujanan. Sepertinya menyenangkan. Tapi aku harus segera mandi dan bersiap ke sekolah. Mengapa Ongki hujan-hujanan ya? Apa Ongki tidak berangkat sekolah? Setelah mandi, Bibi duduk di meja makan sembari menyantap makanannya. Wah, ada ikan banyak. Bibi beri sedikit air jeruk, sepertinya enak dimakan. Nyam. Akhirnya hujan pun reda dan matahari mulai bersinar kembali. Bibi bersiap-siap pergi ke sekolah. Sejuknya. Aku siap berangkat ke sekolah. Syalalalala, lalalala. Bibi berangkat ke sekolah dengan berjalan kaki dan berhati-hati agar dirinya tidak terjatuh terkena lumpur atau air hujan. Akhirnya, Bibi sampai di sekolah. Hai Bibi, hai Ele. Hai Rara. Bibi duduk di sebatang kayu besar bersama Ele si gajah dan Rara si kelinci. Tiba-tiba Ongki datang dengan badan yang basah dan kotor penuh dengan lumpur. Hai teman-teman. Rere, Bibi, dan Ele terkejut sekali melihat badan Ongki yang basah, kuyup, dan kotor. Ibu guru angsa juga ikut terkejut dan bertanya pada Ongki. Ongki, mengapa badanmu kotor, Nak? Ongki tidak mandi, Bu Guru, karena ayah Ongki sedang pergi dan ibu Ongki sedang sakit. Jadi tidak ada yang memandikan Ongki. Oh, begitu ya, kata Rere, Bibi, dan Ele. Bibi lalu berkata, ayah dan ibu Bibi juga sedang pergi ke rumah nenek, tapi Bibi tetap mandi. Lalu ibu guru angsa bertanya pada Ongki, Ongki, bagaimana rasanya jika kamu tidak mandi, Nak? Ongki pun menjawab dengan hati yang merenung. Tidak enak, Bu Guru. Nah, kalau begitu besok lagi Ongki harus mandi sendiri ya. Tidak harus dimandikan lagi seperti Bibi dan lainnya. Anak-anak semuanya, sekarang kita harus mulai belajar mandiri ya. Mandi sendiri, makan sendiri, dan berani berangkat sekolah sendiri seperti Bibi. Karena anak-anak sudah sekolah. Oke anak-anak? Baik Bu Guru Angsa, jawab semua murid. Akhirnya pembelajaran pun dimulai seperti biasanya. Selesai ceritanya, tamat. Nah, pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah kita harus mulai belajar mandiri agar kita bisa melakukan sesuatu ketika orang tua kita tidak ada di rumah. Dan ada beberapa pertanyaan yang harus teman-teman jawab ya setelah membaca ceritanya.
Yang pertama, siapa nama beruang kecil yang mandiri dalam cerita ini? Yang kedua, siapa nama hewan yang belum mandiri dalam cerita ini? Yang ketiga, siapa nama ibu guru Bibi? Yang keempat, mengapa Onggi tidak mandi? Yang kelima, apa yang dapat kita lakukan untuk menunjukkan sikap mandiri kita? Nah, sampai di sini ya cerita Bibi yang mandiri. Terima kasih sudah membaca. Dadah!